Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Mungkin untuk yang video satu belum kenal sama saya perkenalkan kembali. Saya Sakti dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Departemen Teknik Informatika dan Komputer. Dari kelas 2 D4 Teknik Informatika B dengan NFP 31206031. Nah, di sini untuk video kita kali ini tuh akan membahas tentang 519 Packet Tracer Investigate STP Loss Prevention. Oke, di sini sudah ada packet tracernya, kita tinggal klik dua kali untuk membuka. Karena sebelumnya sudah ada aplikasi Cisco, jadi otomatis akan diarahkan ke aplikasinya. Kita tunggu lagi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini sudah ada untuk PT activity-nya. Cancel. Sini sudah ada PT activity-nya, kita bisa mengetahui apa saja sih yang harus kita lakukan gitu ya untuk investigate STP loss prevention-nya. Oke. Sebelum saya jalankan, mungkin saya di sini akan menjelaskan sedikit terkait apa itu STP. Jadi STP itu singkatan dari Spanning Tree Protocol. Biasanya itu disingkat biasanya disingkat pakai STP. Itu protokol yang fungsinya itu untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. Nah, kapan STP ini digunakan? Biasanya itu digunakan kalau seumpama punya dua switch atau lebih. Nah, di sini kita dua switch atau lebih. Jadi punya dua jalur switch. Di sini ada jalur switch, di sini juga ada jalur switch juga. Jadi ketika memiliki dua jalur switch, tapi tujuannya dia itu sama dari PT1 ke PT2, tujuannya sama-sama PT2, tapi dia memiliki dua jalur switch. Nah, nanti STP itu akan melakukan blocking terhadap salah satunya. Di sini akan ada blocking, tapi kalau semua lebih dari dua, dia akan memblokir pada satu atau beberapa jalur lainnya. Sehingga nanti akan ada satu jalur yang digunakan, kita akan pakai ini jalur utama, satu jalur yang akan digunakan untuk mengirim data. Nah, sementara untuk jalur lainnya, jalur ini itu akan menjadi cadangan, akan menjadi jalur cadangan. Ketika yang digunakan untuk mengirim data yang ini jalur utamanya ini nanti down atau ada masalah atau terputus, maka STP itu akan otomatis dia itu membuka yang port yang diblok tadi. Jadi port cadangan ini nanti akan dibuka sama dia dan akan dialihkan ke yang sini. Jadi ketika dia ada gangguan atau terputus, dia akan dialihkan ke yang port yang sebelumnya diblokir tadi, maka dia akan dibuka dan dia mengalir ke sini. Nah, nanti kita akan buktikan dengan di praktikum kali ini yang investigate STP prevention. Oke, untuk yang pertama, part pertama dulu kita jalankan satu, observe Spanning Tree. Untuk yang step satunya dari Pi connectivity. Jadi kita coba koneksinya dari PT1 ke PT2. Kita bisa pakai CMD ini untuk ngecek IP address-nya. Untuk ngecek IP-nya dia tuh udah ada sebenarnya di bawah ini. Untuk yang PT1 dia itu 100, untuk PT2 dia itu 101. Kalau mau dipastikan lagi PT1 tadi kan 100, kita bisa ke IP config file. Nah, di sini benar dia 100. Kita akan login dari PT1 ke PT2. PT2 nya tadi 101. Kita mau cek juga di sini juga nggak apa-apa. Oke, di sini juga sama 101. Berarti kita ngepin dari PT1 ke PT2.
berapa 192 168 100 101. Oke, di sini dia sudah berjalan. Atau gampangannya kita pakai yang sudah ada di Cisco. Di sini ada PDU atau kita pakai ini dari objek kedua. Nah, untuk statusnya sendiri dia ada di sini successful. Oke, kita sudah mengecek koneksinya. Sekarang untuk yang step 2, use the source spanning tree dan 1 comment to gather information about the spanning tree status of each switch. Complete the table for the purpose of the activity. Only consider information about the gigabit transports. The fast Ethernet port are access port that have been device connected and are not part of the interswitch trunk-based spanning tree. Jadi kita nanti diminta untuk ini. Kita mulai dari S1, kita cuma tinggal jalankan aja perintah copy aja bisa kalau ketik banget. Kita enable dulu, kita paste di sini. Oke, di sini sudah ada. Sini memuat beberapa informasi, ada root ID sama page ID. Nah, di sini ada informasi tentang priority-nya berapa. Lalu untuk address-nya sendiri, cost-nya, import-nya, lalu untuk time-nya. Selanjutnya untuk page ID juga kurang lebih sama. Di sini ada priority, address. Namun di sini address-nya dia berbeda. Lalu ada time-nya. Nah, di sini juga ada informasi tentang interface-nya, lalu rule, status, cost, sama serial number, sama type-nya. Kita lakukan juga sama ke S2. S1, S2 bisa di master. Nah, oke. Ini udah ada. Nah, di sini untuk outputnya dia sama. Untuk yang S1, S2 dia sama. Nanti juga S3-nya dia juga sama untuk yang root ID-nya. Namun di sini untuk perbedaannya sendiri khusus untuk S2 yaitu sama untuk address di root ID sama address yang ada di bridge ID. Jadi di sini dia itu sama antara yang root ID sama bridge ID-nya, karena switch ini itu berlaku sebagai root pada spanning tree. Gitu. Sini ada beberapa informasi tentang fast Ethernet 01, gigabit 02, sampai gigabit 01. Di sini juga sudah ada informasinya yang sama tadi dengan yang S1. Selanjutnya kita lanjut ke S3. Bintangnya sama, kita enable dulu. Selanjutnya kita install. Ini juga di sini untuk address dari root ID-nya sama. Namun untuk di sini dia berbeda. Di sini ada gigabit 01 sama role statusnya dia root dan forward untuk statusnya. Role-nya root, statusnya forward, cost-nya 4. Di sini juga alternate yang di gigabitnya itu ada informasi role-nya dia ALTN ini alternatif. Maksudnya alternatif di sini dia itu cadangan yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya di sini dia itu statusnya di block. Jadi statusnya itu di block dia yang kedua. Untuk serial number-nya dia mirip, hanya seleksi 1. Di sini juga mirip untuk serial number-nya. Di sini juga.
Oke, selanjutnya kita dari informasi-informasi tadi dari role statusnya kita isi di sini untuk status dari setiap portnya di S1, S2, S3. Kita coret-coret aja. Di sini coret-coret pakai X saja mungkin. Statusnya tadi di S1 tadi kan forward. Sini FWD. Oke, dia FWD. FWD. Oke, dia FWD. Untuk load bridge-nya sendiri dia itu tidak. Kenapa kok tidak? Ini kan S1 kan di sini. Nah, sedangkan load bridge itu artinya itu switch yang semua portnya itu aktif dan menyala. Mungkin di sini dia aktif, tapi di sini dia ada yang tidak menyala, ada yang terputus. Maka di sini dia itu load bridge-nya itu tidak. Mana sebentar sih. Oke, sudah. Fokusnya dia tidak. Oke, FWD-nya tadi gimana misalnya ngatur sebentar. Resep ya dulu yang ini. Kalau lagi ini tuh dua antara G01 G02 nya dia sama-sama FWD. Sini. Oke. Dia sama-sama FWD, terus dia juga sama-sama tidak. Lalu untuk yang S2-nya sendiri, dia sama semua, maksudnya ke FWD, seperti yang tadi kita cek dia sama-sama FWD. Terus untuk ininya dia itu ya, apa kok ya? Kalau kita cek yang di kelas 2 aja, iya. Nah di sini tuh kenapa kok? Dia itu kenapa kok iya ya ininya nggak bisa digeser ini aja dulu ini aja kita kesini nggak bisa digeser. Oke, kita kesini. Nah kenapa kok dia itu kok road bridge yang S2 karena untuk semua portnya dia itu menyala, sudah menyala. Untuk PC2 dia menyala, untuk yang ke-1 dia menyala, langsung S3 dia juga menyala. Sehingga dia termasuk road bridge. Untuk yang S3 sendiri, kita cek lagi aja. Untuk yang S3, yang G01-nya ini yaitu FWD, tapi yang di G02-nya dia masuk ke blok. Yang mana? Yang ini. Dia untuk G01-nya dia FWD. Tapi untuk yang G02-nya dia blok, ditandai dengan warna yang orange. Lah, kita coret-coret lagi. Nah, tadi. Nah, coret lagi. Pakai pensil aja mungkin. Di sini ada itu FWD. Bentar. Nah ini saya pakai mouse soalnya dia agak FWD. Oke. Tapi yang ini W-nya kok nggak? Oke, yang ini dia blok BLK. Oke, LK. Oke, dia BLK. Untuk road bridge-nya sendiri jelas dia tidak. Kenapa kok tidak? Dia tidak. Nah, kita cek lagi. Untuk yang S3-nya, soalnya dia yang menuju ke S2-nya dia menyala portnya, tapi untuk yang menuju S1-nya dia jelas terblokir di G02 ini. Oke, sudah
tadi coret-coret itu kita hapus dulu coret-coretnya di sini. Oke. Hapus dan nggak mengganggu. Sudah, lalu selanjutnya, what do you think this link like means? Apa yang aku pikirkan tentang warna yang ada di sini? Nah, di sini tuh ada dua warna. Yang pertama itu ada warna hijau. Artinya itu yang warna hijau dia itu bisa jalan. Dia itu bisa berjalan. Tapi untuk yang warna orange atau merah ini itu tuh ada pemblokiran atau dia itu mati, tidak terkoneksi. Terus untuk selanjutnya, Wattpad will friends take from PT1 ke PT2. Kita lakukan simulasi aja. Sini chartnya PT1. Dia pelan-pelan mengirim ke S1. Nah, dia itu menuliskan, nah ketika di S3 dia itu tidak bisa terkirim karena dia itu udah di sini. Dari S2 dia mengirimkan ke PT2, tapi ketika dia di S3 dia itu nggak bisa diteruskan. Nah, sekarang setelah dari PT2 dia ke S2. Setelah ke S2 dia akan lagi jalur ke S1. Nah, di sini dia akan ada timbal balik ya. Jadi ketika dia sudah ke PT2, dia akan mendapatkan feedback lagi dia langsung ke PT1. Oke, kayaknya sudah sih simulasinya. Oke, sudah. Jadi nanti ketika dia di simulasi tadi, ketika dia itu di sini, dia itu nggak bakal terkirim karena dia itu di sini nggak ada koneksi. Ini caranya top simulasinya gimana ya, Bunda? Bisa di stop. Satu lagi, jadi dia setelah di PC1 dia ke S1. Nah, setelah dari S1 kan dia mencar, tapi di sini dia itu gagal soalnya dia di sini di blok. Kita jalankan lagi. Nah, dari S2 dia itu mencarkan ke PC1 sampai PC2 sama ke S3, tapi di sini dia terhenti. Di sini ada pemblokiran. Selanjutnya dari PT2 dia akan kembali lagi ke jalur sebelumnya sampai ke PT1. Oke, sudah selesai di sini. Lanjut lagi. Mana tadi? Oh, ini. Why do the friends not travel from S3? Kenapa kok dia itu nggak melewati S3? Karena di sini sudah ada ini ya, sudah ada jelas banget. Di sini tuh ada blok tadi yang udah kita ulang-ulang, sudah kita jelaskan. Di sini tuh dia ada pemblokiran atau dia itu nggak bisa melewati jalan ini. Apa kok nggak bisa melewati jalan? Misalnya di sini itu topologinya itu menerapkan yang namanya STP yang sudah saya jelaskan tadi di awal-awal. STP spanning tree protocol yang artinya itu dia itu menghindari looping. Supaya menghindari looping dia itu diblokir gitu, salah satu. Jadi dia menghindari looping jika broadcast-nya tadi kan broadcast itu kan artinya dikirim ke semua ini ya, semua jalur yang dia ke S2 juga ke S3. Jadi dia itu diblokir pada salah satu portnya.
supaya tidak terjadi looping. Jadi nyambung juga nanti di pertanyaan yang keempat, why has spanning tree place port in blocking step? Jadi kenapa kok kenapa kok diblokir gitu ya? Kenapa kok di spanning tree STP-nya itu portnya ini tuh di blok? Kenapa kok harus di blok gitu? Nah, soalnya biar nggak terjadi looping saat pengiriman paket yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, looping untuk paket broadcast itu biasanya itu disebut sama ini broadcast storm. Jadi dia itu akan looping gitu. Jadi contohnya gini, ketika ini tuh nggak di blok, jadi kan dari S1 dia ke S2, lalu dia ke S3, lalu dia akan ke S2, lalu dia selanjutnya akan ke S1, dia balik lagi ke S3. Dia kan berputar-putar dan dia itu akan looping. Nah, ketika dia itu berputar kembali ke switch itu sendiri, akibatnya dari broadcast storm tadi itu tidak dapat digunakan resource jaringan karena habis oleh paket yang berputar-putar tadi, berputar-putar terus, sehingga yang STP-nya itu memblok yang di G02-nya, yang menjadi penyebab dari looping. Yang di ini pertanyaan ini, dia memblokir salah satu. Jadi dia ketika dia tujuannya ke PT2, dia itu nggak harus muter-muter di sini, tapi dia itu hanya melewati jalur yang utama. Sedangkan jalur cadangannya dia digunakan ketika nanti di sini ada kendala. Nah, di sini yang tadi aku sebutkan, kalau nanti ada kendala atau terputus, nah di sini kita diminta untuk merimbang. Tapi sebelumnya kita open CLI dulu buat lihat status dari S3 ini. Oke, kita buka S3. Oke, langsung kepas di sini aja sih. Yang satu ada RLC. Sebenarnya diketik nggak apa-apa, cuma biar cepet ya. Nah, ini masih alternatif blok. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mendelete ya koneksi dari S1 ke S2. Kita minta mendelete ini. Kita delete. Oke, sudah kita delete. Selanjutnya delete tadi, setelah di delete tadi kita masuk ke yang step 2, return the CLI from on switch S3 and use the source point comment. Oh, jadi dia diminta untuk melakukan komen yang sama. Ya, kita tinggal tekan patch up yang di laptop yang paling bawah, agak paling kanan paling bawah, yang patch up yang tanda ke atas itu kita tekan aja. Oke. Ini automatic block, dia sign PD. Mungkin karena tadi itu terlalu lama ya, jadi dia itu untuk yang statusnya langsung ke ini, kita nggak bisa melihat perubahannya karena kita tadi terlalu lama buat langsung untuk langsung kita fix up. Seharusnya dia itu setelah
alternatif block dia itu masih bisa listening lalu learning. Tapi di sini kita langsung ke forward, dia langsung kebuka. Oke, kita coba lagi aja. Downside, kita buka lagi. Satu cancel, tunggu dulu. Kita langsung ke sini aja. Sebelum itu kita cek koneksinya dulu. Koneksi di sini. PC1 ke PC2. Di sini masih dia proses dulu sampai nanti hijau semua. Nah, oke, sudah hijau semua, kita coba ping. Ini sudah successful. Kita langsung melanjutkan yang kita tadi, dipotong dulu jalurnya. Apa dia kok masih ini ya? Kita langsung enable master. Ini dia sampai. Nah, oke. Sini karena berkali-kali kita lihat aja langsung perubahannya. Untuk yang pertama, tadi itu karena harusnya itu kita jalankan sebelum dia itu dipotong. Sebelum dipotong tadi kan ini ya, dia alternatif block. Kayak yang tadi udah kita isi di sini, itu belum dipotong, itu masih alternatif blok. Nah, ketika udah dipotong, dia itu memproses gitu dari alternatif blok, dia itu nanti akan ke desain learning. Harusnya sebelumnya dia itu ada listening, setelah listening itu learning, dia itu terus memproses sampai akhirnya dia itu statusnya ke design forward gitu. Jadi dia itu dari yang awalnya di blok kan dibuka, setelah dibuka itu dia akan ada proses dimana sebenarnya statusnya itu dari alternatif blok yang sebelumnya itu masih keblokir, dia itu design listening, selanjutnya dia itu bakal ke learning. Cuma di sini mungkin karena kita itu terlambat atau ketika kita menjalankan perintahnya itu waktunya itu nggak cukup, lalu dia itu langsung ke learning. Setelah learning jelas dia langsung ke forward. Di sini dia itu sudah kebuka gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika yang jalur pertama dia itu terputus atau ada down atau ada apa, dia itu bisa menggunakan jalur cadangan yang tadi awalnya dia itu statusnya itu masih blok, masih cadangan, masih dimatikan, diblokir. Jadi sekarang otomatis kebuka. During the process. Untuk statusnya pasti untuk dia itu sebelumnya itu yang jadi blok, lalu dia itu ke forward gitu. Ada lalu untuk ini transition port status, dia itu sebenarnya mungkin kita agak terlambat ya. Sebenarnya dari statusnya itu ada yang dari alternatif block, lalu design listening, lalu design learning, sama design forward gitu. Jadinya terakhir itu yang forward gitu. Step oke. Lalu selanjutnya verify connection by ping untuk 1 2 your ping solve successful. Are any port showing, kita yang perintah yang ini dulu ya, langsung pakai ini aja nggak mau.
Kalau mau di kok CMD juga bisa. Nah, di sini sudah successful. Ya, dari PT1 ke PT2. Ya, sudah successful. Selanjutnya, are any ports showing an orange line light that indicate that the port is in a spanning free state other than forwarding way of drawing. Ini maksudnya kita nggak menyaksikan atau melihat yang dimana warna itu orange. Di sini semuanya warnanya hijau. Kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan ketika dia ada terputus di jalur utama, maka dia akan otomatis terbuka untuk yang bloknya tadi, sehingga sudah tidak ada yang keblok, jadi sudah tidak ada warna orange lagi. Itu karena semuanya sudah terjawab, mungkin dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, oke?